Mas, kamu dengar aku tidak sih? Suara Siska meninggi menyentak lamunan Bayu. Bayu menoleh perlahan, menatap istrinya dengan sorot mata teduh yang selama ini selalu memaafkan. Dengar sis, nanti malam kan, gala dinner ulang tahun perusahaanmu. Siska berdecak kesal, wajah cantiknya berubah masam saat menatap penampilan suaminya. Dengan kasar, ia melemparkan sebuah kantong plastik laundry ke pangkuan Bayu. Pakai ini. Jangan bikin aku malu nanti malam, ucap Siska ketus. Itu jas bekas sepupuku yang mau dibuang. Ukurannya mungkin agak besar, tapi setidaknya lebih baik daripada kemeja lusuhmu itu. Ingat mas, di sana nanti ada Pak Gunawan, CEO baruku, dan juga kolega-kolega bisnis kelas atas. Jangan sampai aura pengangguranmu itu merusak citraku yang sedang naik daun. Bayu membuka plastik itu. Sebuah jas hitam yang bahannya terasa kasar di tangan. Ada sedikit noda luntur di bagian kerahnya. Ia tersenyum getir. Istrinya rela menghabiskan jutaan rupiah untuk gaun dan perawatan wajah. Namun, memberikan jas bekas buangan untuk suaminya sendiri. Harus banget aku ikut sis? Tanya Bayu pelan. Aku nggak nyaman di tempat mewah. Lagi pula, aku lebih suka di rumah. Harus! Potong Siska cepat sambil memoleskan lipstik merah menyala. Undangannya wajib bawa pasangan. Kalau bukan karena aturan bodoh itu, aku juga malas bawa kamu. Kamu pikir enak dilihat orang bawa suami yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah sementara istrinya banting tulang? Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk tepat di ulu hati. Bayu tidak membantah. Ia tidak berteriak bahwa uang bulanan yang Siska pakai untuk gaya hidup itu sebenarnya berasal dari dividen investasi yang Bayu kelola diam-diam. Bayu memilih diam, menelan harga dirinya bulat-bulat demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang kian retak ini. Cepat ganti baju, jangan lelet, perintah Siska sambil menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuhnya. Ingat satu hal, Mas, di sana nanti kamu cukup diam. Jadi pajangan saja. Jangan sok akrab sama orang-orang kaya di sana. Level mereka beda sama kamu. Bayu bangkit berdiri, membawa jas bekas itu menuju kamar ganti. Sebelum menutup pintu, ia menatap punggung istrinya yang sedang sibuk bersuah foto. Ada kilatan misterius di mata Bayu yang tidak disadari oleh Siska. Sebuah tatapan yang bukan lagi berisi kesabaran, melainkan sebuah keputusan. Baiklah Siska, gumam Bayu nyaris tak terdengar. Kalau kamu ingin aku hadir, aku akan hadir. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya akan malu nanti malam. Janji Bayu untuk hadir benar-benar ditepati, namun suasana di dalam mobil menuju lokasi acara terasa begitu mencekam. Bayu merapikan jas bekas yang sedikit kedodoran di bahu itu. Ia mempercepat langkahnya, mencoba menyajajarkan diri dengan istrinya. Secara refleks, tangan Bayu terulur hendak menggandeng tangan Siska. Sebuah gestur wajar dari seorang suami kepada istrinya di acara formal. Jangan sentuh aku. Desis Siska tajam, menepis tangan Bayu dengan gerakan kasar namun tersembunyi, agar tidak menarik perhatian orang di lobi. Mata wanita itu melotot, penuh peringatan. Kenapa? Kita suami istri sis? Tanya Bayu heran, suaranya tetap rendah. Lihat dirimu, Mas. Siska berbisik penuh penekanan, matanya menyapu penampilan Bayu dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Jas itu gombrong, sepatu kamu juga model tahun jebot. Kalau kamu gandeng aku, kamu cuma bikin nilai penampilanku jatuh. Jalan di belakangku, beri jarak 2 langkah, anggap saja kamu asisten yang membawakan tasku. Tanpa menunggu jawaban, Siska melempar clutch mahalnya ke dada Bayu, lalu kembali melenggang masuk ke grand ballroom dengan senyum palsu yang merekah sempurna. Bayu mematung sejenak, menatap punggung istrinya yang kini disambut hangat oleh rekan-rekan kerjanya. Di mata orang lain, Siska adalah wanita karier yang ramah dan sukses. Namun bagi Bayu malam ini, ia tak ubahnya seperti orang asing. Dengan hati yang perih, Bayu melangkah masuk, memposisikan dirinya persis seperti yang diperintahkan. 2 langkah di belakang, memegang tas tanpa suara. Di dalam ballroom, Siska sibuk cipika-cipiki dengan kolega-koleganya.
Saat ada yang melirik ke arah Bayu dengan tatapan bertanya, Siska buru-buru mengalihkan pembicaraan, seolah Bayu adalah objek tak kasat mata yang tidak layak diperkenalkan. Akhirnya, Siska menarik Bayu ke sudut ruangan. Dengar baik-baik, Siska menunjuk wajah Bayu dengan jari telunjuknya yang lentik. Kamu diam di pojokan ini. Jangan coba-coba membaur, apalagi sok kenal menyapa bos-bos besar di sana. Orang-orang di sini levelnya beda sama kamu. Jangan bikin aku malu dengan obrolan kampunganmu. Paham? Bayu hanya mengangguk pelan. Aku paham, sis. Nikmatilah pestamu. Siska mendengus puas, lalu meninggalkan Bayu sendirian di sudut sepi itu demi mengejar ambisinya. Namun Siska tidak menyadari satu hal. Tepat saat ia berbalik, pintu utama ballroom terbuka lebar. Pak Gunawan, CEO perusahaan yang sangat dihormati Siska, melangkah masuk dikawal beberapa asisten. Pria paruh baya itu menebar senyum wibawa ke seluruh ruangan. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Senyum di wajah Pak Gunawan perlahan pudar berganti ekspresi terkejut yang luar biasa. Matanya tidak tertuju pada dekorasi mewah ataupun Siska yang sedang berusaha mencari perhatiannya, melainkan terpaku lurus ke sudut ruangan yang gelap. Di sana, ia melihat Bayu. Sosok yang sangat ia kenali berdiri dengan jas kedodoran sambil memegang tas wanita. Pak Gunawan menelan ludah, wajahnya memucat seketika. Pak Gunawan hendak melangkah cepat menuju sudut gelap itu, namun serbuan tamu VIP dan kolega bisnis lain langsung mengerumuninya, menghalangi pandangannya dari Bayu. Siska, yang melihat bos besar mulai berkeliling menyapa karyawan, merasa ini adalah momen emasnya. Jantungnya berdegup kencang karena ambisi. Yesus harus terlihat menonjol malam ini. Di kepalanya, ia telah menyusun skenario sempurna. Ia ingin terlihat sebagai wanita karir yang tangguh, yang mampu berprestasi meski menanggung beban hidup yang berat. Siska menoleh tajam ke sudut ruangan, melambaikan tangan dengan gestur memerintah pada Bayu. Sini, cepat! Desisnya tanpa suara, matanya mendelik galak. Bayu menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat dengan langkah tenang. Wajahnya datar, tanpa ekspresi perlawanan. Pak Gunawan berjalan ke arah sini. Ingat, jangan bicara sepatah kata pun. Biar aku yang atur omongan, bisik. Siska cepat sambil merapikan kerah jas Bayu dengan kasar, seolah sedang membenarkan letak taplak meja yang miring, berdiri tegak. Jangan bikin aku terlihat menyedihkan punya suami bungkuk. Selamat malam, Pak Gunawan. Luar biasa sekali pencapaian perusahaan tahun ini di bawah pimpinan Bapak, sapa Siska. Pak Gunawan menghentikan langkahnya. Ia mengangguk sopan pada Siska, namun bola matanya tak bisa. Lepas dari sosok pria di sebelah, Siska, ada keringat dingin yang mulai membasahi pelipis sang CEO. Terima kasih, Siska, jawab Pak Gunawan, namun matanya terkunci pada Bayu. Anda datang bersama siapa? Siska menarik napas panjang, memasang wajah sendu yang dibuat-buat. Ia meraih lengan Bayu bukan untuk menggandengnya mesra, tapi mencengkramnya sebagai barang bukti penderitaannya. Maafkan penampilannya yang mungkin mengganggu pemandangan Bapak. Siska tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merendahkan. Kenalkan, Pak. Ini suami saya di rumah, lebih tepatnya ini dia bebanku. Siska menepuk bahu Bayu 2 kali, keras dan tidak sopan, persis seperti menepuk barang rongsokan. Wayandono harus bekerja banting tulang di perusahaan. Bapak demi menutupi kebutuhan hidup kami. Karena ya, Bapak lihat sendiri, dia tidak bisa diandalkan. Cuma bisa menumpang hidup dari keringat istrinya. Hening. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa mencekam. Senyum ramah di wajah Pak Gunawan lenyap seketika, berganti dengan wajah pucat pasi yang mengerikan. Gelas wine yang di tangan kanannya bergetar hebat hingga isinya sedikit tumpah. Siska mengernyit, bingung melihat reaksi bosnya yang tak terduga. Ia pikir bosnya akan bersimpati, tapi kenapa malah terlihat ketakutan. Pak, Bapak tidak apa-apa? Maaf kalau kejujuran saya soal suami saya membuat Bapak kaget. Beban. Suara Pak Gunawan tercekat di tenggorokan, terdengar parau dan penuh horor. Pak Gunawan tidak menatap Siska. Ia menatap lurus ke arah Bayu. Tubuh CEO yang biasanya gagah itu kini membungkuk, bahunya merosot lemas, seolah sedang berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Bibirnya gemetar hebat saat ia mengulang kata itu. Siska mengerjap bingung. Reaksi Pak Gunawan sama sekali di luar prediksinya. Ia mengira kejujurannya tentang kondisi rumah tangga akan memancing simpati CEO. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Pak Gunawan tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Pak Gunawan, panggil Siska ragu, suaranya sedikit meninggi karena panik.
Maaf kalau suami saya membuat Bapak tidak nyaman. Saya tahu dia memang tidak pantas berada di tengah orang-orang hebat seperti kita. Makanya tadi saya suruh dia diam di pojokan. Memang kadang bikin malu, Pak, lanjut Siska. Makin berani menghina demi menutupi kecanggungannya. Tapi ya mau bagaimana lagi, nasib saya punya suami parasit. Bisanya cuma minta uang rokok. Brak! Suara gelas kristal yang dibanting ke meja bundar mengejutkan. Semua orang di radius 10 meter Siska terlonjak kaget, mulutnya ternganga. Pak Gunawan, yang dikenal sebagai pemimpin yang sabar dan tenang, kini wajahnya merah padam menahan amarah yang meluap. Hukap, Siska! Tutup mulut lancangmu itu, bentak Pak Gunawan. Suaranya menggelegar membuat beberapa tamu VVIP di meja sebelah menoleh kaget. Papak? Siska mundur selangkah gemetar. Saya salah apa? Saya cuma cerita fakta. Fakta katamu? Kamu sebut beliau beban? Kamu sebut beliau parasit? Kamu sadar tidak siapa yang sedang berdiri di sebelahmu itu? Siska menoleh bingung ke arah Bayu. Suaminya itu masih berdiri tenang, memasang wajah datar. Dia cuma suami saya, Pak. Pengangguran, jawab Siska lirih. Nyalinya mulai ciut. Pengangguran? Pak Gunawan tertawa sumbang. Asal kamu tahu, Siska, tanpa tanda tangan pengangguran di sebelahmu itu, perusahaan ini sudah gulung tikar 2 tahun lalu saat krisis. Gaji yang kamu pakai untuk beli gaun mahalmu itu, bonus yang kamu banggakan itu, semuanya cair karena persetujuan beliau. Dunia Siska terasa berputar. Kakinya lemas seketika. Ia mencoba mencerna kata-kata bosnya, namun otaknya menolak percaya. Ia menatap Bayu, mencari penyangkalan. Tapi Bayu justru melangkah maju, melewati Siska yang mematung. Bayu mengambil gelas wine baru dari nampan pelayan yang lewat, menyesapnya perlahan. Dengan gaya yang sangat elegan, jauh, berbeda dari citra suami. Lusuh yang selama ini ia tampilkan di rumah. Ia menatap Siska dengan sorot mata dingin yang menusuk tulang. Sudah puas mempermalukan suamimu di depan umum, Siska? Tanya Bayu. Suaranya tenang, namun memiliki wibawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan, tangan Bayu merogoh saku dalam jas murahnya. Ia bukan mengeluarkan dompet lusuh berisi uang receh seperti yang biasa Siska lihat. Bayu mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna hitam pekat dengan ukiran emas. VVIP Platinum Shareholder. Bayu meletakkan kartu itu di atas meja dengan bunyi tak, yang pelan namun menggema di telinga. Siska seperti vonis hukuman mati. Aku rasa sandiwaranya cukup sampai di sini. Pak Gunawan, ucap Bayu datar, menoleh pada sang CEO yang langsung membungkuk hormat 90 derajat. Pemandangan di sudut ruangan itu seolah membekukan waktu. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik. Pak Gunawan, CEO yang disegani, sang pembungkuk hormat di hadapan. Seorang pria berjas kedodoran yang baru. Saja dihina istrinya sendiri sebagai beban. Selamat datang. Pak Bayu, maafkan ketidaktahuan kami atas kehadiran Bapak, ucap Pak Gunawan. Suaranya bergetar penuh penyesalan saat ia kembali menegakkan tubuhnya. Saya tidak menyangka Bapak akan turun langsung untuk melakukan inspeksi. Siska terhuyung ke belakang. Kakinya yang dibalut sepatu hak, tinggi gemetar hebat hingga ia nyaris terjatuh jika tidak berpegangan. Pada pinggiran meja, otaknya berusaha keras memproses situasi, namun egonya menolak kenyataan yang tersaji di depan mata. Ini lelucon macam apa? Siska tertawa sumbang, matanya bergerak liar dari wajah Pak Gunawan ke wajah Bayu. Mas, kamu bayar berapa Pak Gunawan buat akting begini? Atau ini prank ulang tahun perusahaan? Iya, kan? Siska maju selangkah, mencengkeram lengan jas Bayu dengan putus asa. Kuku-kukunya menancap di kain kasar itu. Jawab aku, Mas. Kamu pasti menang lotre, kan? Atau kamu nemu kartu itu di jalan? Gak mungkin kamu pemilik perusahaan. Kamu itu cuma Bayu. Suami yang minta uang bensin tiap pagi sama aku, teriak Siska histeris. Suaranya memecah keheningan, membuat suasana semakin dramatis. Rekan-rekan kerja yang tadi sempat mencibir, Bayu kini mundur perlahan dengan wajah ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa pria yang mereka tertawakan adalah pemegang saham mayoritas, sosok misterius yang memegang nasib karir. Mereka di ujung jarinya. Bayu menatap tangan Siska yang mencengkeram lengannya. Dengan gerakan pelan namun tegas, ia menepis tangan itu. Tidak kasar tapi penuh penolakan yang dingin. Aku bukan lelucon, Siska, suara Bayu berat dan dalam. Tapi pernikahan kitalah yang sepertinya lelucon bagimu. Mas, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Siska. Bukan karena haru, tapi karena rasa takut kehilangan status sosialnya. Selama ini aku diam, menyembunyikan identitas sebagai pemilik 60% saham holding company ini, hanya untuk satu alasan.
Aku ingin melihat istrimu berjuang dengan kakinya sendiri. Aku ingin melihatmu menghargai proses. Bayu menatap Siska tajam. Tapi ternyata, jabatan sedikit saja sudah membuatmu lupa daratan. Kamu tidak hanya menginjak harga diriku sebagai suami, tapi kamu juga menghina pemilik tempatmu mencari makan. Bayu memalingkan wajah, enggan melihat air mata buaya istrinya. Ia merapikan jasnya sejenak, lalu melangkah mantap menuju panggung utama. Langkahnya tegap, aura kepemimpinannya menguar kuat, menenggelamkan sosok Siska yang kini berdiri sendirian, terasing, dan terlihat sangat kecil di tengah kemewahan pesta yang mendadak terasa mencekik. Di atas panggung, Bayu mengambil alih mikrofon dari MC yang bengong. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti tepat di wajah Siska yang basah oleh air mata. Suara dengong, mikrofon yang pelan terdengar, bagaikan petir di telinga. Siska, ruangan ballroom yang sebelumnya riuh oleh denting gelas dan tawa basa-basi kini senyap total. Ratusan pasang mata terpaku ke atas panggung, menatap sosok Bayu yang berdiri tegak. Jas bekas yang kebesaran itu tak lagi terlihat konyol. Entah bagaimana, wibawa yang memancar dari sorot matanya membuat pakaian itu seolah tak berarti apa-apa. Biasanya, pemilik saham akan berbicara tentang visi masa depan. Suara Bayu menggema lewat pengeras suara. Tenang namun tajam menghunus. Tapi malam ini, Aya ingin bicara tentang kebocoran. Tentang parasit yang menggerogoti inang tempatnya hidup. Bayu tidak menatap penonton. Matanya lurus menatap Siska yang berdiri kaku di bawah panggung dengan lutut gemetar. Tanpa mengalihkan pandangan, Bayu mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat pada operator di belakang layar. Tampilkan data audit internal divisi pemasaran bulan ini, perintah Bayu dingin. Layar raksasa LED di belakang panggung yang semula menampilkan logo emas perusahaan, mendadak berubah hitam, lalu memunculkan deretan tabel dan angka-angka berwarna merah menyala. Siska membelalak, jantungnya seolah berhenti. Berdetak saat melihat namanya terpampang jelas di baris. Paling atas dengan highlight kuning. Siska Anindita. Bayu membaca nama itu dengan nada datar yang mengerikan. Manajer pemasaran yang berprestasi. Tapi sayang, prestasi terbesarnya adalah memanipulasi laporan keuangan. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para tamu. Rekan-rekan kerja Siska menutup mulut tak percaya. Lihat kolom ini. Bayu menunjuk angka-angka di layar. Claim reimburse jamuan klien senilai 20 juta rupiah per bulan. Tapi anehnya, tanggal stroke restoran itu selalu bertepatan dengan tanggal kamu shopping tas. Branded atau perawatan di klinik, kecantikan. Siska menggeleng panik, keringat dingin membanjiri lehernya. Tidak, itu salah paham. Mas hentikan. Jangan begini, teriaknya parau. Namun suaranya tenggelam oleh suara Bayu yang terus membongkar kebusukannya. Kamu menyebutku beban, Siska, lanjut Bayu. Suaranya mulai meninggi, menahan emosi yang selama ini ia pendam. Padahal selama ini, akulah yang diam-diam menutupi selisih anggaran itu agar kamu tidak dipecat. Aku menelangi kerakusanmu dengan uang pribadiku karena aku berpikir mungkin istriku hanya khilaf. Bayu tertawa kecil, tawa yang penuh rasa sakit. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Tapi setelah kamu menghinaku di depan ratusan orang, menyebut suamimu sendiri sebagai sampah yang tidak berguna, saya sadar satu hal. Saya tidak sedang melindungi istri. Saya sedang melindungi maling. Mulai di detik ini saya cabut perlindungan saya. Ya, silakan nikmati konsekuensi dari keserakahanmu sendiri. Siska menjerit histeris, kakinya tak lagi sanggup menopang tubuh. Ia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Malam kemenangannya telah berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam. Raungan Siska yang menyayat hati tidak membuat simpati siapapun di ruangan itu. Justru tangisannya terdengar seperti nyanyian kekalahan yang menyedihkan. Dua orang petugas keamanan. Bertubuh kekar segera mendekat atas Kodi. Mata dari Pak Gunawan. Mereka memegang lengan Siska di sisi kiri dan kanan, mencoba menuntunnya. Keluar dari ballroom agar tidak mengganggu jalannya acara lebih lanjut. Lepaskan aku! Kalian tahu siapa aku? Aku istri pemilik perusahaan ini. Aku istri Pak Bayu. Jerit Siska sambil meronta liar. Hijab sutranya yang mahal kini miring berantakan, dan maskaranya luntur mengotori pipi, hingga wajah cantiknya menjadi topeng horor yang menyedihkan. Siska menoleh ke arah meja bundar tempat teman-teman sosialitanya geng, brunch yang biasa ia traktir, menggunakan uang hasil manipulasi. Kantor, duduk. Rina, Daisy, tolong aku! Bilang sama mereka kalau ini cuma salah paham. Teriak Siska mengiba, mengulurkan tangannya meminta pertolongan.
Namun teman-teman yang selama ini memuja gaya hidup hedonnya, kini membuang muka. Desi bahkan terlihat sibuk dengan ponselnya, merekam kejadian itu untuk dijadikan konten gosip, sementara Rina menatap Siska dengan tatapan jijik seolah Siska adalah penyakit menular. Tidak ada persahabatan di sana, hanya kepentingan yang sudah kadaluarsa. Melihat tak ada satupun yang membelanya, amarah Siska meledak, namun sasarannya beralih. Ia menatap nyalang ke arah Bayu yang sedang menuruni tangga panggung dengan langkah tenang. "Tega kamu, Mas!" Siska berteriak lantang, suaranya penuh racun tuduhan. "Kamu yang salah. Kalau kamu memang kaya raya, kenapa kamu biarkan aku kerja keras banting tulang? Kenapa kamu biarkan istrimu capek-capek cari uang kalau kamu punya segalanya? Kamu sengaja mau menyiksaku, kan?" Para tamu ternganga mendengar logika terbalik itu. Siska masih saja menempatkan dirinya sebagai korban, menyalahkan suaminya karena tidak memanjakannya dengan kekayaan instan. Bayu menghentikan langkahnya tepat di depan. Siska yang masih dicengkeram petugas keamanan. Ia tidak marah. Wajahnya justru menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Siska yang masih terengah-engah penuh emosi. "Aku membiarkanmu bekerja bukan karena aku pelit." "Siska," bisik Bayu dengan suara rendah yang menusuk ulu hati. "Aku ingin kamu punya harga diri. Aku ingin kamu bangga dengan hasil keringatmu sendiri, bukan cuma jadi parasit yang menempel pada kekayaan suami." Bayu menarik wajahnya kembali, menatap mata istrinya lekat-lekat. "Tapi ternyata kamu malah menjual harga dirimu demi pujian palsu dari orang-orang yang bahkan tidak peduli padamu. Bawa dia keluar. Polusi udara di ruangan ini sudah terlalu pekat." Perintah dingin itu mengakhiri perlawanan Siska. Saat ia diseret keluar pintu utama, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bayu tidak menceraikannya karena ia miskin atau jelek, tapi karena dia tahu cara bersyukur. Dan penyesalan itu baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela ruang tamu terasa menyilaukan bagi Siska. Matanya bengkak, sisa tangisan semalam masih membekas jelas di wajahnya. Ia duduk gelisah di sofa, menatap pintu depan dengan harap-harap cemas. Di atas meja, ia sudah menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Bayu. Di dalam kepalanya yang kacau, Siska masih memelihara harapan naif. Ia mengenal Bayu sebagai pria yang pemaaf, bahkan cenderung lemah di matanya. Siska yakin jika ia merengek dan memohon sedikit saja, Bayu pasti luluh. Bayu pasti tidak tega melihatnya menderita. Suara deru mobil berhenti di depan pagar. Jantung Siska berlonjak girang. Ia bergegas membuka pintu, senyum manis yang dipaksakan sudah terpasang di bibirnya. "Mas Bayu, aku sudah masakin." Kalimat Siska terhenti di udara. Senyumnya lenyap seketika. Yang berdiri di teras bukan hanya Bayu. Di samping suaminya, berdiri Pak Anton, kepala HRD, kantornya, dan seorang pria berjas rapi yang membawa tas kerja kulit, seorang pengacara. Wajah mereka kaku, tanpa senyum ramah yang biasa Siska terima. Bayu berdiri paling belakang, menatap Siska dengan pandangan kosong, seolah melihat orang asing yang tak pernah ia kenal. "Selamat pagi, Bu Siska," sapa Pak Anton dingin. Tanpa dipersilakan masuk, mereka melangkah ke ruang tamu dan meletakkan 2 buah amplop tebal di atas meja, tepat di sebelah piring nasi goreng yang mulai dingin. "Apa ini, Pak?" tanya Siska gemetar. Matanya beralih cepat antara amplop coklat dan amplop putih panjang itu. Amplop coklat ini adalah surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat, jelas Pak Anton tegas. Perusahaan juga melampirkan rincian total kerugian yang ibu manipulasi selama 2 tahun. Ibu diberi waktu 1 minggu untuk mengembalikan dana tersebut, atau kami ini akan memprosesnya ke jalur pidana. "Dan ini dari Pak Bayu, gugatan cerai talak 1. Dunia Siska runtuh seketika. Ia tidak mempedulikan Pak Anton atau pengacara itu. Ia langsung menghambur, bersimpuh di kaki Bayu, memeluk kaki suaminya erat-erat. Air matanya tumpah ruah, kali ini bercampur dengan ketakutan luar biasa akan kemiskinan. "Mas, jangan begini, Mas! Aku khilaf!" raung Siska histeris, mencium ujung sepatu Bayu. "Kita bisa perbaiki ini, kan? Aku minta maaf soal ucapan aku semalam. Aku cuma gengsi, Mas. Sumpah, aku cinta sama kamu. Jangan ceraikan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu." "Sinta?" Bayu tersenyum miris. "Kamu tidak mencintaiku, Siska. Kamu cuma mencintai kenyamanan hidup yang aku berikan. Kamu takut miskin, bukan takut kehilanganku." "Mas, bukankah kamu bilang aku ini beban?" "Selamat, Siska. Permintaanmu terkabul. Sekarang bebanmu sudah hilang.
Aku membebaskanmu dari beban bernama suami ini. Harusnya kamu senang, kan? Sekarang kamu bisa cari laki-laki lain yang levelnya setara dengan egomu. Bayu berbalik badan, melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Siska. Pintu tertutup, mengunci nasib Siska dalam kesendirian yang mencekam. Rumah orang tua Siska yang sempit di pinggiran kota kini terasa semakin menyesakkan. Tumpukan koper berisi baju-baju branded Siska memenuhi sudut ruang tamu yang lembab, menjadi monumen bisu atas kejatuhannya. Sudah 1 bulan Siska terusir dari rumah mewahnya bersama Bayu, dan selama itu pula neraka dunia seakan menimpanya tanpa henti. Siska duduk merengkuk, sambil menatap HP, kolom komentar, penuh dengan caci maki netizen yang melebelinya sebagai ratu drama, istri durhaka, hingga gold digger gagal. Jejak digital itu membunuh karirnya seketika. "Bu, ada orang cari di depan!" teriak ibunya dari ruang depan dengan nada panik. Siska menyeret langkahnya keluar. Di teras 2 orang pria berwajah garang dengan jaket kulit hitam sudah menunggu di samping mobil Honda CR-V kesayangan Siska, satu-satunya simbol kemewahan yang ia bawa lari. "Bos Siska, kami dari pihak leasing," ucap salah satu pria itu tanpa basa-basi. "Kami mendapat perintah penarikan unit. Angsuran mobil ini sudah menunggak 2 bulan. "Hah, sembarangan." Siska memekik, mencoba mempertahankan gengsinya di depan tetangga, yang mulai mengintip dari balik pagar. "Mobil ini lancar cicilannya. Saya selalu terima notifikasi lunas setiap bulan." "Itu dulu, Bu, saat suami ibu masih menanggungnya," jawab si penagih utang. "Rekening auto debit atas nama Pak Bayu sudah diblokir untuk pembayaran unit ini sejak bulan lalu. Jadi serahkan kuncinya sekarang atau kami panggil polisi." Tubuh Siska membeku. Fakta baru menghantam kepalanya dengan keras. Selama ini, ia pikir gajinya cukup untuk gaya hidup mewahnya. Ternyata Siska bukan wanita mandiri seperti yang ia agungkan. Ia hanyalah benalu yang tidak sadar diri. Saat mobil itu dibawa pergi meninggalkan debu jalanan, pertahanan Siska runtuh sepenuhnya. Ia memasuk kembali ke dalam rumah, di mana televisi tabung tua milik ayahnya sedang menyiarkan berita bisnis sore. Jantung Siska seolah berhenti berdetak. Di layar kaca yang buram itu, wajah Bayu terpampang jelas. Bukan Bayu yang memakai kaos oblong, tapi Bayu dengan setelan jas tuxedo rancangan desainer, duduk dengan wibawa seorang raja di acara bincang bisnis bergengsi. Di bawah layarnya tertulis, Bayu Pratama, investor, visioner di balik raksasa teknologi. Namun, yang membuat dada Siska sesak bukan hanya kesuksesan Bayu. Di samping Bayu, duduk seorang wanita muda berkacamata, berpakaian sopan namun elegan, sedang menyodorkan berkas dengan tatapan penuh hormat dan kekaguman pada Bayu. "Terima kasih atas dukungan tim saya, terutama untuk rekan kerja yang selalu menghargai visi saya," ucap Bayu di televisi, tersenyum tulus pada wanita di sebelahnya. Siska meremas dadanya yang terasa nyeri. Senyum itu dulu hanya miliknya. Kini ia melihat pria yang ia sebut beban sedang terbang tinggi, sementara dirinya tenggelam dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Penyesalan itu datang bukan lagi sebagai ombak, tapi sebagai tsunami yang menghancurkan sisa kewarasannya. Kisah Siska dan Bayu mengajarkan kita satu hal fatal. Jangan pernah menilai pasanganmu dari apa yang terlihat di mata, tapi hargailah ketulusan yang ia berikan. Siska kehilangan berlian karena sibuk memungut batu kerikil bernama gengsi. Ingatlah, roda kehidupan itu berputar. Orang yang hari ini kamu rendahkan sebagai beban, mungkin besok adalah satu-satunya tangan yang bisa menolongmu, namun kamu sudah terlambat untuk meraihnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman Siska sudah cukup setimpal? Atau Bayu terlalu kejam karena melupakannya begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian banyak pada cerita ini dan subscribe agar tidak ketinggalan drama-drama seru lainnya. Wes apa ya dupodi verbaik terserah